I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fristina Anissa selaku pengampu dosen mata kuliah Ekonomi Pengantar 2. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang uang dan institusi keuangan. Sebelumnya perkenalkan kami dari anggota kelompok 6 dengan saya sendiri Ika Irawati dengan NPM 0036, lalu Anissa Dewi dengan NPM 0008, lalu Aninda Difta Khairul Rizki dengan NPM 0041. Dan ciri-ciri uang. Perekonomian mencakup 2 hal, yaitu perekonomian barter dan perekonomian uang. Yang pertama, perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas dan jual-beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Yang kedua, perekonomian uang. Perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam perdagangan. Selanjutnya, ada beberapa kelemahan perdagangan barter. Yang pertama, perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras, atau double coincidence of wants. Artinya, tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang diingini pihak lain dan mencari barang yang dimiliki pihak lain. Yang kedua, penentuan harga sukar dilakukan. Dalam kegiatan pertukaran dengan menggunakan uang, berbagai barang dapat dengan mudah ditentukan nilainya dengan menyatakannya dalam bentuk jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperolehnya. Yang ketiga, perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Apabila pertukaran dilakukan secara barter, seorang pembeli akan terikat kepada syarat yang ditentukan pihak lain yang mengingini barang yang dimilikinya. Yang keempat, menyulitkan pembayaran tertunda. Dalam perekonomian uang, penjualan secara kredit, yaitu penjualan dengan pembayaran di masa yang kemudian, dapat mudah dilakukan. Perjanjian dapat dengan mudah dibuat, yaitu nilai kredit dapat dinyatakan dalam mata uang yang digunakan. Dalam sistem barter, penjualan secara kredit akan dibayar dalam bentuk barang juga, dan ini menyukarkan perdagangan karena timbul masalah untuk menentukan jenis barang yang akan digunakan untuk pembayaran dan harus dibuat perjanjian mengenai mutu barang yang akan digunakan sebagai pembayaran. Dan yang terakhir, sukar menyimpan kekayaan. Dalam perekonomian modern, kekayaan disimpan dalam bentuk uang atau harta-harta yang bersifat uang seperti saham, tabungan di bank, dan sebagainya. Dalam perekonomian barter, menyimpan kekayaan sukar dilakukan. Kekayaan harus disimpan dalam bentuk barang seperti rumah, ternak peliharaan, emas, dan perhiasan lain atau tanah. Kekayaan-kekayaan ini memerlukan tempat dan biaya untuk menyimpannya. Dalam perekonomian, uang masyarakat mempunyai alternatif yang lebih banyak dalam menyimpan kekayaannya dan tidak perlu seluruhnya dalam bentuk barang. Selanjutnya, definisi dan ciri-ciri uang. Uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Uang memiliki syarat, yaitu yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa-bawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas dan tidak berlebih-lebihan. Dan yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama.
Selanjutnya ada beberapa fungsi uang. Yang pertama, uang sebagai perantara tukar-menukar. Tukar-menukar berlangsung apabila seseorang dapat menawarkan sesuatu barang yang diinginkan oleh seseorang lainnya, dan orang lain itu memiliki barang yang diinginkan oleh orang pertama. Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dijalankan jika dibandingkan dengan di dalam kegiatan perdagangan secara barter. Seseorang yang ingin memperoleh berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhannya akan dapat dengan mudah memperolehnya apabila ia memiliki uang yang cukup untuk membeli kebutuhan tersebut. Uang yang dimiliki dapat dengan mudah ditukarkan dengan barang-barang yang diingininya. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Yang dimaksudkan dengan satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai sesuatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Penggunaan uang sebagai satuan nilai menyebabkan masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk menentukan nilai sesuatu barang dengan cara menentukan nilai tukar barang tersebut dengan berbagai jenis barang lainnya. Yang ketiga, uang sebagai alat bayaran tertunda. Transaksi-transaksi dalam perekonomian yang sudah berkembang banyak sekali dilakukan dengan pembayaran yang ditunda atau penjualan secara kredit. Para pembeli memperoleh barangnya terlebih dahulu dan membayarnya pada masa yang akan datang. Penggunaan uang sebagai alat perantaraan dalam tukar-menukar dapat mendorong perkembangan perdagangan yang bersifat demikian, karena para penjual akan lebih merasa yakin bahwa pembayaran yang ditunda itu adalah sesuai dengan yang diharapkannya. Dengan perkataan lain, mutu benda yang akan diperolehnya di masa yang akan datang sebagai pembayaran penjualannya, yaitu uang, akan sesuai dengan yang diharapkannya pada waktu menjual barangnya. Dan yang terakhir, uang sebagai alat penyimpan nilai. Jenis yang utama adalah uang bank atau uang giral, dan jenis yang kedua yaitu uang kertas. Uang jenis uang bank atau uang giral ini tidak memerlukan biaya untuk menyimpannya dan mudah mengurusnya, karena disebabkan jika seseorang memiliki uang ini, penyimpanan dan pengurusan uang tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, tetapi oleh bank umum yang menyimpan uang tersebut. Dan jenis uang kertas juga merupakan alat penyimpanan nilai yang lebih baik daripada menyimpan nilai dalam bentuk barang. Ia tidak memerlukan biaya dan ruangan yang besar untuk menyimpannya. Di dalam menyatakan bahwa uang merupakan alat penyimpan nilai yang lebih baik daripada menyimpan kekayaan yang berupa barang. Dimisalkan bahwa nilai uang tidak mengalami perubahan yang berarti dari satu periode ke periode lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aninda Difta. Baik, yang selanjutnya ada jenis uang sepanjang sejarah. Yang pertama, jenis uang yang mula-mula sekali digunakan. Uang yang mula-mula sekali digunakan terdiri dari barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan yang banyak mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, penggunaan emas dan perak sebagai uang. Ciri-ciri khusus emas dan perak. Yang pertama, banyak orang menyukai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Yang kedua, emas maupun perak mempunyai mutu yang sama. Yang ketiga, kedua-duanya tidak mudah rusak, tetapi dapat dengan mudah dibagi-bagi apabila diperlukan. Yang keempat, jumlahnya sangat terbatas dan untuk memperolehnya perlu biaya dan usaha. Yang kelima, kedua barang itu sangat stabil nilainya karena mereka tidak berubah mutunya dalam jangka panjang dan tidak mengalami kerusakan. Yang selanjutnya ada kelemahan penggunaan emas dan perak sebagai uang. Yang pertama, memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan. Yang kedua, merupakan benda yang berat. Dan yang terakhir, sukar untuk ditambah jumlahnya. Perkembangan penggunaan uang kertas dan uang bank.
Yang pertama, sebab perkembangan uang kertas. Penggunaan uang kertas sebagai alat perantaraan dalam perdagangan menjadi sangat bertambah pesat perkembangannya setelah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu mereka menerima emas dari para nasabahnya. Apabila di dalam perekonomian telah wujud kebutuhan yang mendesak akan uang, maka bank-bank umum sampai kepada suatu jumlah maksimum tertentu akan bersedia menyediakannya. Masyarakat masih tetap bersedia menggunakan uang yang diciptakan secara demikian karena di atas uang kertas yang dikeluarkan itu dijanjikan bahwa apabila pemegangnya ingin menggantikan uang tersebut dengan emas, maka bank umum tersebut setiap waktu akan bersedia untuk melakukannya. Uang kertas yang sekarang digunakan di berbagai negara tidak dikeluarkan oleh bank umum tetapi oleh bank sentral. Yang selanjutnya, perkembangan uang giral atau uang bank. Di negara yang sudah maju sistem keuangannya, bank-bank umum merupakan pencipta uang yang terutama. Uang yang diciptakan oleh bank-bank umum dinamakan uang giral, selalu disebut sebagai uang bank atau rekening koran. Yang selanjutnya ada peranan dan kegiatan bank umum. Yang pertama, jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpan pada mereka. Lembaga keuangan yang lazim terdapat di suatu negara dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada bank umum atau bank perdagangan. Institusi ini adalah bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral. Yang kedua, ada bank tabungan. Bank ini melakukan kegiatan hampir seperti perusahaan peminjaman. Ia menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka panjang dan kemudian meminjamkan atau menginvestasikan uang tersebut. Yang ketiga, perusahaan peminjaman merupakan badan keuangan yang menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka lama, yaitu hanya dapat diambil kembali oleh pemiliknya sesudah beberapa waktu yang ditentukan, dan selanjutnya meminjamkan atau menginvestasikan tabungan tersebut. Yang keempat, pasaran saham, suatu lembaga yang fungsi utamanya adalah menjadi pusat di mana saham perusahaan-perusahaan diperjualbelikan. Yang kelima, perusahaan asuransi, terdiri dari perusahaan yang memperoleh uang dengan menjanjikan akan membuat sejumlah ganti rugi kepada individu, perusahaan, dan badan-badan lainnya apabila sesuatu peristiwa seperti kecelakaan, kebakaran, kematian, dan sebagainya berlaku ke atas orang, perusahaan atau badan yang membayar uang asuransi kepada perusahaan asuransi. Yang selanjutnya, keistimewaan dari bank umum. Yang pertama, tabungan dapat diambil dengan cek. Salah satu keistimewaan itu adalah kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek, yaitu tabungan giral. Yang kedua, dapat mencipta daya beli. Keistimewaan yang kedua dari bank umum bersumber dari kemampuannya untuk menciptakan daya beli baru atau menghapuskan daya beli yang ada di dalam perekonomian. Yang ketiga, memberi pinjaman jangka pendek. Keistimewaan yang ketiga dari bank umum bersumber dari corak kegiatan meminjamkan uang yang dilakukannya. Bank umum terutama memberikan pinjaman jangka pendek. Ini berarti bank umum merupakan satu badan yang penting peranannya kepada perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan keadaan keuangannya dengan gerak naik turun kegiatan ekonomi. Next. Yang selanjutnya ada proses penciptaan uang giral. Penciptaan tabungan giral atau rekening koran. Tabungan giral dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, tabungan giral utama. Tabungan yang digunakan apabila ia mendapat uang dari langganannya dari uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Yang kedua, tabungan derivatif. Digunakan apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Proses penciptaan uang giral di dalam kenyataan. Yang pertama, kebocoran uang tunai. Yang kedua, bank ingin mempunyai cadangannya lebih banyak.
Dan yang terakhir, kekurangan peminjam. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Dewi. Baik, yang selanjutnya mata uang dalam peredaran, uang beredar dan kenyataan mudah tunai. Mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Kekayaan mudah tunai atau berlikuiditas tinggi. Kekayaan mudah tunai adalah harta-harta yang bersifat uang, yaitu berbagai jenis kekayaan yang dapat ditukarkan dengan barang atau uang dalam waktu yang cepat dan tanpa kerugian nilai. Beberapa kekayaan yang bersifat uang lainnya tidak dapat dengan serta-merta digunakan untuk memperoleh barang-barang, tetapi mereka dapat dengan mudah ditukarkan kepada uang. Kekayaan seperti ini contohnya seperti tabungan, deposito berjangka, dan surat pinjaman jangka pendek pemerintah dan sertifikat Bank Indonesia. Next. Perkembangan bank sentral. Perkembangan bank sentral di berbagai negara. Bank sentral yaitu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Bank sentral juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang diserahi tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan untuk menjamin agar kegiatan lembaga-lembaga keuangan itu akan membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum. 1. Dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral. Bank sentral mempunyai kemampuan yang lebih besar di dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi jika dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki bank umum, karena bank sentral diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan bank umum. Yang kedua, bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Kegiatan mereka terutama adalah untuk memberi pinjaman dan melakukan investasi, dan dalam menjalankan kegiatan ini mereka harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan oleh bank sentral. Yang ketiga, tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum berbeda. Tujuan dari bank umum adalah berusaha agar kegiatan mereka dapat menghasilkan dan memberikan keuntungan yang maksimum kepada para pemiliknya. Sedangkan bank sentral tujuannya untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bank-bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam. Bank sentral diberi hak oleh pemerintah untuk mencetak mata uang, sedangkan bank-bank umum tidak mempunyai kekuasaan tersebut. Next. Fungsi utama bank sentral. Yang pertama, bank sentral sebagai bank kepada pemerintah. Bank sentral bertindak sebagai lembaga keuangan terutama yang menyimpan uang yang dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, sebagai bank kepada bank umum. Bank sentral adalah bank dari bank-bank lainnya dan ia merupakan sumber terakhir dari pinjaman apabila bank-bank umum tidak dapat memperoleh lagi pinjaman dan sumber lainnya. Bank sentral disebut sebagai bank dari bank-bank lainnya karena jasa-jasa yang diberikannya kepada bank umum adalah sama sifatnya dengan jasa bank umum kepada masyarakat. Yang ketiga, mengawasi bank umum dan institusi keuangan lain. Yang keempat, mengawasi kestabilan kurs valuta asing. Yang kelima, mencetak uang dalam logam. Sekian, kembali ke moderator. Baik, demikian beberapa hal yang bisa saya
yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.